sehingga kita bisa berkumpul pada acara edukasi prolanis Klinik Pratama Dr. Danang di bulan Februari ini. Di sini saya akan sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi dari Mas Denny Setiawan, kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab, kemudian senam, dan yang terakhir yaitu penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menginjak acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Mas Aji. Ada Mas Aji, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Aji Aminugroho, Divisi Analis Laboratorium Kesehatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan hidayah, kesehatan, inayah serta limpahan rezeki dan dapat berkumpul dalam acara prolanis hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk datang pada acara prolanis hari ini dengan pemeriksaan yang lengkap 6 bulan. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga atas kedatangan Laboratorium Sarana Medika Sukoharjo. Kemudian yang ketiga, terima kasih juga kepada pembicara kita karena sudah meluangkan waktu, yaitu Mas Denny Setiawan sebagai divisi perawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Mas Haji. Selanjutnya menginjak acara yang ketiga yaitu penyampaian materi dari Mas Denny Setiawan. Untuk Mas Denny Setiawan, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta prolanis Klinik Pratama Dr. Danang yang pagi ini sudah hadir dalam acara prolanis rutinan setiap bulan di Klinik Pratama Dr. Danang. Langsung saja nih Bapak Ibu, langsung ke materi yang mungkin kemarin-kemarin materinya semua tentang penyakit nih. Nah, untuk materi yang sekarang ini, karena kan Bapak Ibu sedanten peserta prolanis Klinik Pratama Dr. Danang itu kan setiap pertemuan mesti dilakukan pemeriksaan. Nah, mungkin ada sebagian yang Bapak Ibu yang belum paham, mungkin ada yang belum mengetahui untuk sebenarnya kenapa toh kok aku prolanis dicek ABCD. Sudah pada tahu belum Bapak Ibu tujuannya? Sampun.
Sampun napa dereng? Oh nggih pun. Nek sampun malah niki wau mboten sios pun. Nggih. Terus di sini nanti saya cuma mengutarakan, saya menjabarkan untuk prolaris itu dilakukan pemeriksaan itu fungsinya untuk apa dan manfaatnya kagem panjenengan itu seperti apa. Terus agar bapak-bapak dan ibu-ibu itu juga paham tujuan ke klinik dokter Danang itu bukan hanya untuk datang, tapi juga mendapatkan manfaat dari apa yang Bapak Ibu lakukan, mulai dari datang, mulai dari pemeriksaan, mulai dari hasil itu untuk evaluasi untuk bulan-bulan ke depan. Evaluasi itu ibaratnya untuk mengetahui tentunya hasilnya bagaimana dari hasil bulan ini, terus bulan kemarin, bulan depannya itu nanti ada perbedaan atau masih sama atau tambah bagaimana, yaitu nanti kalau sampai rumah bisa diaturkan kepada yang muda nih, tentunya yang lebih tahu karena angkanya biasanya kecil-kecil Bapak Ibu. Tentunya mungkin kalau yang sepuh kadang radimun buatan patos ini jelas, tentunya mungkin sakit diaturkan kali putrane sing tesik nem yang mau coba hasil kuwi piye to nduk napa le boten nggih Bapak Ibu nggih. Terus ini sebenarnya bukan materi materi sing itu, tapi untuk menjabarkan awal terus pemeriksaan itu dengan itu untuk apa dan fungsinya untuk apa. Terus langsung ke penjabaran. Nah, ini tujuan nih Bapak Ibu. Tujuan pemeriksaan laboratorium selama 6 bulan sekali. Nah, Bapak Ibu itu sedang dicek per 6 bulan sekali, itu tujuannya untuk apa? Nah ini untuk mendeteksi dini. Mendeteksi dini itu untuk mengetahui sejak awal nih Bapak Ibu. Jadi tersane ampun terlambat. Jadi supaya Bapak Ibu itu tidak timbul penyakit yang lain yang nanti bisa memperburuk penyakit yang sudah diderita saat ini seperti diabetes, darah tinggi, kolesterol. Bila dilakukan pemeriksaan laborat setiap 6 bulan sekali. Nah ini untuk mendeteksi dini, diagnosis dan pengobatan penyakit. Tentunya kalau sudah terdeteksi, nah itu Pak Dokter kantun menentukan diagnosis. Diagnosis itu diagnosa. Tentunya penyakit itu apa toh? Oh diabetes. Nah itu termasuk dalam diagnosis. Tentunya misalnya darah tinggi, itu nggih diagnosis. Jadi nanti kalau sudah jelas diagnosisnya, itu pengobatan kepada pasien itu lebih tepat. Tentunya oh diabetes, obatnya kan jelas Bu. Oke, obat ini Pak Dokter pun fokus tentang diabetes. Misalnya diabetes dengan hipertensi, tentunya mungkin diabetes kalau hipertensinya diobati, tentunya supaya jelas untuk pengobatan lanjutan. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan secara rutin diperlukan agar dokter respon cepat dan melakukan tindakan pencegahan kemungkinan terjadinya penyakit di masa depan. Nah ini tentunya tujuannya supaya Pak Dokter itu bisa tentunya menanggulangi, misalnya diabetes harus pengobatan rutin, hipertensi harus minum obat tensi secara rutin. Nah mungkin tujuan dari laboratorium setiap 6 bulan itu Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah di Prolanis Klinik Pratama Dr. Danang itu kan ada program ya, pemeriksaan laboratorium lengkap. Itu disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk pasien diabetes dan hipertensi. Pemeriksaan laboratorium 6 bulan sekali ini meliputi HbA1c, kolesterol,
trigliserid, HDL, LDL, ureum kreatinin, dan mikroalbumin. Terusnya pemeriksaannya Bapak Ibu itu meliputi niku nggih sedanten. Kira-kira sudah ada yang tahu belum Bapak Ibu? HbA1c niku napa? Kolesterol. Kolesterol itu terbagi banyak, trigliserid, HDL, LDL itu dimasuk ke kolesterol. Terusnya biasanya kan ngertosnya namung kolesterol, gitu. Padahal itu tesih enten melih trigliserid, HDL, LDL, niku masuk ke kolesterol. Terus pemeriksaan ginjal niku napa Bu? Sing pundi? Kreatinin. Nah itu double, ureum dan kreatinin itu masuk ke pemeriksaan ginjal. Dan mikroalbumin urin. Itu dadosé kandungan albumin di dalam pipis panjenengan di urin. Nah ini yang pertama pemeriksaan kolesterol. Pemeriksaan kolesterol itu mengetahui kadar lemak dalam darah. Nah itu prinsip dari kolesterol itu lemak gitu, minyak. Di sinten sing kersa dahar minyak dinten niki santen-santen gorengan. Sedanten ya, kersa roten nggih. Lah bila dilakukan pengecekan kolesterol, tentunya kolesterol itu sangat tinggi Bu di dalam darah. Nah ini tujuannya untuk menilai dan memantau risiko penumpukan plak atau lemak di dalam pembuluh darah arteri. Tentunya dimaksud niki penumpukan lemak niku napa tentunya ibarat pembuluh darah niku peralon nggih. Peralon niku nek misale dereng lumuten miline resik bancal nggih Pak. Lah jenengan bayangke mawon misale pembuluh darah jenengan enten plak-plak lemak. Tentunya nglebete niku ketimbun kali lemak. Dan itu aliran darahnya lagi terganggu napa tesih bancar. Terganggu nggih. Terus cara gambile ngoten. Aliran darah jenengan napa padane kali si peralon niku wau. Lah darah niku ibarat aliran air sing medal nggih peralon niku wau. Lah niku kendalanya di kolesterol, di lemak. Yang dapat memicu berbagai penyakit kardiovaskuler seperti serangan jantung, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan stroke. Nah, tentunya bukan sepele nih Bapak Ibu. Misal di pembuluh darah ada timbunan lemak, mungkin semakin banyak, dan mungkin sakit menutup aliran Bu. Nah, mungkin nek pun menutup ribun, sakit teng stroke, sakit teng serangan jantung, sakit hipertensi. Hipertensi biasanya dereng menutup paling lebih enten plake. Terusnya di sekitaran apa pembuluh darah niku enten niku banyak lemak atau minyak. Lanjut. Nah ini pemeriksaan trigliserid. Ini bagian dari kolesterol Bapak Ibu. Pemeriksaan untuk mengukur kadar trigliserid lemak yang bertugas untuk menyimpan kalori dan energi di dalam darah. Tentunya trigliserid ini tugasnya gini menyimpan kalori dan energi. Tentunya terlalu banyak teng mriku tenggen aliran darah boten disebarkan ke seluruh tubuh niku boten saged diolah. Tentunya mungkin menumpuk teng jerone banyak lemak. Semakin hari semakin banyak, semakin tambah bulan tambah banyak, mungkin angka trigliserid itu tambah tinggi. Terus kita dicek karena boten saged diawang niki Bapak Ibu. Mila dilakukan pengecekan setiap 6 bulan. Pemeriksaan HDL, high density lipoprotein. Pemeriksaan untuk mengetahui kadar kolesterol HDL merupakan kolesterol baik untuk menghilangkan kadar LDL sehingga dapat mencegah penumpukan plak lemak pada pembuluh darah. Nah, tentunya kolesterol itu mboten semuanya jahat. Ada yang baik Bu lah ini. HDL. Tentunya enten fungsinya gitu, enten manfaatnya gitu sebenarnya gitu. Tapi nek terlalu dominan yang jahat mungkin gitu berpotensi tentang penyakit
komplikasi yang lain. Nah, untuk kolesterol baik ini untuk menghilangkan kadar LDL niku nggih mencegah penumpukan plak. Dadose niki tersane plake niku mboten terlalu banyak. Dadose angkanya niki harus sesuai dengan angka normal. Misal kurang nggih mungkin tidak mencukupi Bapak Ibu. Misal kelebihan nggih nek saged angkanya sesuai dengan angka normal laboratorium. Mila kedah dicek, kados gula niku nek mboten dicek nggih mboten pitados. Nah niki kedah dicek ya. Lanjut. Nah niki mau pemeriksaan LDL, low density lipoprotein. Niki mau sing kolesterol napa LDL niku? Sing jahat nggih, sing baik kan HDL. Nah niki sing LDL niku sing jahat. Pemeriksaan untuk mengukur kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Nah niki misal berlebihan akan menyebabkan terganggunya kesehatan jantung. Nah ini misalnya terlalu banyak angka LDL ini dalam kolesterol, itu biasanya mengganggu kesehatan jantung. Jantung ini kan fungsinya memompa nih, pompa darah. Nah misalnya jantung pompa terus, alirannya buatan normal, padahal jantung itu kan tidak bisa disuruh berhenti. Pompanya kan acet gitu gitu. Jadi iramanya mesti teratur. Biasanya misalnya tiang panik, tiang apa gitu, ketakutan, itu biasanya irama jantung itu meningkat. Jadi pompanya lebih cepat. Niku. Jadi misalnya tiang panik, tiang berdos, itu biasanya jantung itu memompa darah lebih cepat. Jadi bila enten tiang ngeluh dedek gemeter ngoten niku. Itu saged dari cemas nggih saged, ketakutan, kurang oksigen nggih saged, niku hipoksia. Mungkin misalnya mboten nggih angsal oksigen cukup, nanti bisa berpengaruh ke pingsan ngoten niku. Lanjut. Nah, saat ini di pemeriksaan fungsi ginjal. Nah, pemeriksaan fungsi ginjal niku ada dua nggih. Pemeriksaan ureum dan pemeriksaan kreatinin. Biasanya ini bisa dua-duanya tinggi, bisa salah satu. Ini ada buat yang dua-duanya tinggi, ureum kreatinin ini. Enten nggih. Sambil dipanggil nggak apa-apa. Lanjut. Nggak apa-apa. Ya ini penjabaran dari pemeriksaan ureum. Pemeriksaan ureum untuk mengukur jumlah nitrogen urea di dalam darah. Kadar nitrogen ini dapat menjadi salah satu pertanda jika ginjal seseorang mengalami masalah. Jadi misalnya ureumnya tinggi, itu biasanya mengarah ke perubahan fungsi ginjal nih Pak Ibu. Ginjal itu kan fungsinya gimana bos sebenarnya? Ginjal itu ada yang tahu fungsi ginjal? Fungsi ginjal itu sebenarnya untuk menyaring, jadi saringan tubuh itu di ginjal. Misalnya dengan minum teh, minum kopi, soda. Dan itu tugasnya si ginjal itu mungkin menyaring sisa-sisa makanan atau minuman yang sudah dengan konsumsi. Jadi misalnya untuk teh, bedinten, juga mungkin terjadi penumpukan pada ginjal. Dan terus sedanten itu buatan saged dibuang lewat pipis, itu buatan enten sisanya saya mengendap di ginjal. Bila kan kadang Bapak Ibu mungkin sering mireng enten penyawat gitu, batu ginjal. Dan itu timbulnya batu ginjal, batu dalam ginjal itu karena penumpukan dari sisa-sisa minuman itu mau teh, kopi, soda. Terus ini mungkin bakal menumpuk di ginjal, betul sedanten terbuang. Nah misalnya dengan konsumsi teh pun bertahun-tahun, ginjal kan otomatis agak kotor nih, mungkin bisa kotor. Jadi mungkin fungsi pun ginjal kotor, terisi mungkin batu, mungkin serpian, ngoten niku. Nek tinggi nyari kan fungsinya agak berkurang nih Bapak Ibu. Nah, tentunya mungkin nyari ini boleh maksimal, numpuknya tambah banyak. Ngoten biasanya mungkin masuknya ke
gagal ginjal itu tadi. Ginjal kan ada dua nih, kanan dan kiri. Misalnya pun dua-duanya suloyo, sedanten pun kotor, dan kemudian harus segera sering periksa, biasanya sampai cuci darah. Lanjut. Pemeriksaan kreatinin, pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui kadar kreatinin dalam darah. Kreatinin adalah zat sisa hasil pemecahan otot dalam kondisi normal dan sehat. Ginjal dapat memfiltrasi kreatinin hingga habis dan maksimal lagi. Memfiltrasi itu cara-caranya menyaring, filter. Niku zat sisa hasil pemecahan otot. Niku dari pembakaran energi. Niku dilakukan alami oleh sirkulasi tubuh. Terus otot niku kan niku membutuhkan makanan itu dibawa oleh darah. Tentunya kandungan nutrisi, protein, lemak, sedangkan itu diolah tinggi dengan dados tenaga. Gula itu nggih saged diolah di otot, disimpan di otot dan diolah di otot juga bisa. Lanjut. Pemeriksaan HbA1c. Nah, ini pemeriksaan untuk memeriksa kadar gula darah yang berkorelasi positif dengan resiko komplikasi diabetes. Nah, tujuannya ini apa? Untuk mendeteksi atau mengontrol rata-rata kadar gula darah dalam jangka 3 bulan terakhir. Tentunya pemeriksaan HbA1c itu untuk mengetahui kadar gula panjenengan selama 3 bulan terakhir. Itu bisa diketahui rata-rata gula per hari ini jenengan itu berapa. Tentunya untuk pasien-pasien dengan diabetes mellitus itu HbA1c itu penting karena untuk mengontrol gula darah panjenengan. Tentunya jenengan misalnya gulanya tinggi atau terlalu rendah itu bisa diketahui. Gula hariannya bisa diketahui dari pemeriksaan HbA1c ini. Lanjut. Pemeriksaan mikroalbumin. Pemeriksaan mikroalbumin ini untuk mengukur kadar jumlah protein dalam urin pada pasien. Tentunya ini untuk mengetahui kadar albumin dalam air seni. Protein yang bisa dideteksi melalui urin untuk menunjukkan apakah terjadi kerusakan ginjal atau tidak. Nah, bila biasanya tiang dengan indikasi ginjal biasanya PPC buatan kados tiang normal ya. Biasanya normal PPC apa Pak Ibu? Bening ya. Nah, biasanya ada pasien dengan ginjal itu pertama pipisnya mesti sedikit, kedua agak keruh, kadang sampai seperti warna cola, merah cola, Coca-Cola macam ini. Ini betul, sing jadah gagal ginjal, atau sing penyakit ginjal, sinten niki. Oke, pipisnya pripun Pak? Nek ini bening nggih, alhamdulillah nggih. Nate keruh dulu? Enggak pernah. Sedikit nopo banyak pipisnya? Saat ini pun banyak nih. Nah, tentunya untuk pemeriksaan mikroalbumin ini untuk mengetahui protein dalam air seni. Lanjut. Ya, terima kasih. Tentunya kurang lebih seperti itu untuk tadi penjabaran dari pemeriksaan 6 bulan pada pasien Prolanis Klinik Pratama Dr. Danang. Yaitu kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kalau ada kurangnya saya pribadi mohon maaf karena di sini saya juga masih sama-sama belajar. Jadi ini sharing aja, bukan karena saya itu bisa belum. Jadi sama-sama belajar nih Bapak Ibu nggih. Jadi sekedhik sing dingertosi nggih ditularke tersane kathah sing mangertos. Misalnya pertanyaan atau sharing nggih monggo mungkin nek saged nggih kula jawab nggih Bapak Ibu nggih. Makaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya terima kasih kepada Mas Denny Setiawan atas materi yang telah disampaikan terkait pemeriksaan lengkap yang diperlukan untuk DM dan juga hipertensi. Nah, untuk Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan atau mungkin terkait juga pemeriksaannya atau mungkin terkait dari materi atau mungkin agak di luar dari materi yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke angkat tangan sebelumnya dan sebutkan nama. Kemudian pertanyaannya apa saged disebutkan nih. Ada pertanyaan sebelumnya Bapak Ibu? Atau sudah jelas semua? Ada yang ditanyakan? Ini tidak untuk usia saya sendiri kan 50. Untuk hipertensi itu, saya tensinya itu yang normal berapa? Kalau kolesterol di mana keterangan normal itu. Baik, Mas Bro, saged dijawab dulu untuk pertanyaan dari Ibu Supranti. Oke, menanggapi pertanyaan dari Bu Suprapti, tadi pertanyaannya usianya Ibu pinten? 50 tahun. Itu yang ditanyakan tensi normal dan kolesterol normal gitu. Nah, itu untuk tensi darah normal itu untuk usia 50 tahun itu kalau bisa sistol dan diastol gitu. Niku di kisaran 130 niku tesik normal, per 80 niku tesik normal. Misal sampai di 150 niku tesik dikategorikan normal, Ibu. Terusnya misalnya misalnya tensi atas sistol niku tesik 150, bawahnya di angka 80 niku tesik normal. Tapi misalnya usia 50 tahun terus tensi di atas 180 per 80 per niku 90 ke 100 niku bisa masuk ke kategori hipertensi. Nah, untuk kolesterol itu normalnya di bawah 200. Jadi misalnya dengan saat ini kolesterolnya tesih 190 niku tesih masuk ke angka kolesterol normal. Tapi nek misalnya lebih dari 200, misalnya kelebihannya buatan terlalu banyak tesih ada toleransi. Misalnya sampai 250 niku tergolong tinggi, tapi misalnya 210 maupun 215 niku tesih saged toleransi karena mesti kalau usia 50 tahun niku dengan konsumsi masyarakat Wonogiri yang sering goreng, nyanten, ngoten niku tesih ada toleransi. Nek semonten niku biasanya belum memerlukan obat. Tapi misalnya pun mendekati 250, 230-an ke atas, itu bagusnya diberikan terapi obat untuk menurunkan kadar kolesterol. Ngoten. Bagaimana Ibu dari Mas Denny? Sudah jelas nih? Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin dari Bapak atau Ibu yang lain pertanyaannya? Mungkin kalau yang terkait di luar pemeriksaan juga boleh. Nih, monggo sampai ditanyakan. Sampun jelas tuh ya? Ampun. Oke. Nggih tersane supaya tidak niku nggih kaku. Nah, iki wae kula ndamel sekedhik game Bapak Ibu tersane perwanise agak ceria. Mumpung pagi-pagi tesik semangat toh? Ya, ini game seru-seruan mawon. Dadosnya niki mengke pripun nggih? Niki game melatih konsentrasi. Dadosnya konsentrasi cepat. Ngoten, dadosnya Bapak Ibu menjawab dengan cepat. Nah, ini nanti gamenya tentang warna. Ngoten, dadosnya warna-warna, jenengan fokus ke warna. Ngoten, dadosnya jenengan sebutkan warnanya apa, dadosnya dengan cepat. Misalnya warnanya merah, ngoten jenengan langsung menjawab dengan cepat merah. Misalnya biru, jenengan menjawab dengan cepat biru. Ngoten nggih? Dadosnya 1-2 detik harus menjawab, salah nggak apa-apa.
cuma untuk hiburan mawon tersane boten kaku. Ngoten. Sambil berdiri napa duduk? Duduk nggih. Nggih, bisa dimulai. Langsung sebut warna hitam. Ayo. Kuning, keemasan gitu. Oh iya, warnanya rada anu. Coba yang lain, Mbak. Langsung cepat ya. Ayo, warna merah. Langsung biru. Salah kalau biru. Hijau. Hijau nak. Warnanya apa gembel itu? Ya kan menurutku hijau, Bu, tapi warnanya itu agak. Lanjut. Oranye nih gue harusnya. Nggak jelas sama sekali. Lagi. Warnanya buram. Lanjut. Biru. Lanjut. Oh ya. Kok masih ungu? Lanjut. Oh, terima kasih. Sekali lagi coba, langsung cepat. Oke, cepet-cepet bentar. 1, 2 jawab nggih. Kuning. Sedikit bukan kuning. Oke. Coba cepet deh, Mbak. 1, 2. Merah. Nggih, sing ketok-ketok mawon. Lanjut. Oren. Lanjut. Ungu muda. Ngoten nggih. Wah, jane rada niku nggih, Bu. Warnanya enggak patek kelihatan kok nggih. Iya, mungkin diperbaiki ya, Pak. Matur suwun. Baik, gimana Bu gamesnya tadi seru nggih? Maaf kurang kelihatan juga warnanya. Iya, agak kurang. Maaf. Untuk penyampaian materi dari Mas Jenny Setiawan sudah dicukupkan ya Mas ya. Kemudian tadi sudah diskusi dan tanya jawab juga, sudah paham semua nggih Bapak Ibu nggih. Sampun betul ditanyakan. Kemudian menginjak acara yang selanjutnya yaitu kan senam Bapak Ibu. Untuk senamnya kan sudah nanti dilakukannya di bawah nggih, bukan di aula. Jadi untuk sebelum menginjak acara senam, kemudian ini saya lanjutkan, saya tutup dulu nggih Bapak Ibu. Kemudian nanti baru dilanjutkan senam di bawah. Wonten. Sebelum acara kami tutup, perkenankan kami ucapkan terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sudah menyempatkan waktu datang ke sini ikut pemeriksaan, kemudian ikut edukasi juga semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika kami ada kurang dan kami mohon maaf Bapak Ibu. Sebelum acara kami tutup, marilah kita bersama-sama membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya saya langsung tutup Bapak Ibu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk senamnya saya mohon tunggu di sini dulu Bapak Ibu Nanti memang kalau sudah siap senam di bawah nanti diberitahu. Sambil menunggu bisa dimakan dulu Bapak Ibu. Snacknya dimakan dulu, ditunggu di sini dulu Nanti jika sudah siap untuk acara senam nanti akan diberitahukan.